kita coba pahami satu persatu. Ya, jadi materi kali ini adalah tentang saham, khususnya saham syariah. Nah, saham ini sebenarnya adalah bagian dari investasi. Jadi, investasi itu adalah suatu kegiatan untuk menanamkan uang kita, baik langsung maupun tidak, dengan harapan di waktu kemudian pemilik modal akan mendapatkan keuntungan. Jadi uang kita akan bertambah kalau kita berinvestasi. Nah, mengapa kok sekarang orang perlu berinvestasi? Ada beberapa sebab. Yang pertama adalah inflasi. Ini kalau kita melihat inflasi, saat ini dunia itu sedang mengalami inflasi yang sangat tinggi. Jadi negara-negara, terutama negara Amerika ya, itu sedang menghadapi inflasi yang luar biasa. Sehingga mereka berupaya bagaimana caranya agar masyarakat itu tidak terpengaruh oleh lonjakan harga barang. Nah, investasi ini adalah salah satu cara untuk menghambat ini, meredam inflasi. Jadi harga barang naik, nggak masalah kalau harta kita, aset kita tumbuh. Jadi katakanlah inflasi, kalau Amerika sekarang 8% ya. Kalau misalnya investasi kita itu bisa melampaui 8%, berarti itu sudah cukup baik. Jadi harga naik berapapun, kalau inflasinya segitu, kita masih bisa survive begitu. Kemudian alasan yang kedua adalah mengapa kita harus berinvestasi, yaitu adalah keuntungan yang besar. Seperti tadi dikemukakan bahwa investasi itu sebaiknya dipilih yang bisa mengalahkan inflasi. Jadi kalau misalnya inflasi katakanlah 8% Amerika sekarang ya, katakanlah kita juga segitu misalnya. Kalau investasi kita itu bisa 8%, untung, kita masih bisa hidup. Kalau 10%, berarti kita sudah mengalahkan inflasi. Malah lebih bagus, artinya investasi kita akan bertumbuh, harta kita bertambah banyak, walaupun hanya 2%. Tergantung nanti investasi yang kita pilih itu, return-nya berapa, hasil pengembaliannya itu berapa. Nanti akan kita pelajari. Nah, kemudian tujuan investasi berikutnya adalah untuk masa depan, sesuatu yang kita tidak ketahui. Bisa saja misalnya begini, kita punya anak, mau sekolah, butuh uang besar. Katakanlah kedokteran, fakultas kedokteran. Sekarang butuh 200 juta atau 300 juta. Kalau kita tidak persiapkan ini, maka anak kita nggak bisa kuliah, nggak bisa sekolah, nggak bisa memilih sesuai dengan jurusan yang mereka inginkan. Dengan investasi, kita tanamkan modal, suatu ketika nanti anak kita sekolah, uangnya, biayanya sudah siap, paling nggak dari segi materi sudah siap. Kita tidak perlu pusing. Demikian, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, ya kan, sesuai dengan modalnya. Jadi ini tiga alasan mengapa kita perlu berinvestasi. Nah, investasi ini jenisnya ada banyak sekali. Kalau di situ ada 4 ya, lebih dari 4 sebenarnya. Hanya 4 ini yang pernah saya alami, sehingga saya mengerti bagaimana investasi itu berjalan. Deposito, properti, emas, dan terakhir saham. Deposito ini kita biasa di bank ya, kita simpan uang di bank dalam jangka waktu tertentu. Kita simpan, nanti dapat bunga, dapat return yang lebih tinggi daripada tabungan biasa. Kalau zaman dulu, deposito itu bunganya kira-kira 12% setahun. Kalau sekarang jauh di bawah itu ya. 5% bisa lebih kecil ya kan. Kalau kita taruh duit kita setahun, maka katakanlah 12% ya bunganya. Maka tahun berikutnya kita akan dapat bunga 12%. Nah, kalau misalnya bunga itu bisa kita ambil, modalnya tetap. Misalnya kita masukkan 10 juta ya, modalnya tetap 10 juta, kita dapat bunga
12%. Jadi setiap bulan dapat 1%. Bisa diambil di setiap bulan, bisa diambil nanti lumsam di akhir tahun. Deposito. Kalau sekarang deposito itu kurang menarik karena bunga yang terlalu kecil. Katakanlah bunganya 5%, sementara inflasi 8%, itu udah nggak bisa melawan. Artinya kita rugi. Kemudian yang kedua, investasi berikut adalah properti. Nah, properti ini ada kelebihannya, banyak juga kekurangannya. Kelebihannya, properti ini, misalnya rumah, kita beli rumah, kita untung mendiami rumah tersebut. Terus, properti makin hari makin mahal harganya. Walaupun itu sedikit, dia akan naik. Kelemahannya, properti ini kurang liquid. Jadi kalau misalnya kita punya rumah, mau kita jual, itu nanti butuh waktu yang lebih lama. Orang bilang bejo-beji. Ya bisa laku cepat, bisa juga 10 tahun nggak laku, ya tergantung. Akhirnya kalau mau laku cepat ya, orang butuh uang ya, turunkan harganya, diskon. Nah, baru dia akan laku. Properti ini kalau di Jakarta, saya tanya-tanya, itu untungnya tipis, sekitar 5% per tahun. Artinya sebenarnya juga ini tidak bisa melampaui inflasi. Kalau kita patok tadi inflasi seperti Amerika, 8%. Hanya kalau yang saya alami di Bekasi, ini properti ini, yang milik saya ya, itu bisa per tahunnya 15%. Jadi artinya ini subjektif sekali, tergantung lokasi, tergantung bentuknya, tergantung nasib orang juga. Saya nggak tahu, teman-teman di sekitar saya ngomong 5%, tapi milik saya bisa 15%. Artinya kalau bagi saya, properti ini menarik, hanya tidak liquid. Kemudian emas. Emas ini beberapa orang bilang ini adalah investasi. Kalau saya sebenarnya menganggapnya sebagai lindung nilai. Jadi kalau kita punya aset, punya harta, dia tidak berkurang, tidak akan berkurang banyak. Kenapa? Karena terlindungi nilainya dengan emas ini. Kalau saya melihatnya begitu. Nah, emas ini unik juga. Kalau kita lihat zaman dulu, emas itu makin hari makin naik. Sama seperti properti, makin hari makin naik, ya kan? Cuman kalau yang saya alami, emas ini pernah stagnan harganya. Sekitar tahun 2012, 2013, itu harganya per gramnya sekitar 500.000, plus minus lah. Kurang sedikit atau lebih sedikit. Itu setahun lebih. Setahun 2 tahun, emas harganya segitu. Jadi kalau kita momennya tidak tepat, kita pegang emas, ini harganya ya nggak kemana-mana. Kita nggak dapat untung selama 2 tahun, nggak dapat untung, ya hanya untung nyimpen gitu loh. Itu pun kalau kita bisa nyimpennya. Emas ini kan butuh tempat penyimpanan. Rawan pencurian ini kalau kita nggak hati-hati di rumah nyimpennya. Mestinya punya tempat penyimpanan khusus, ya kan, di yang profesional, misalnya kita sewa di bank, atau kita punya tempat penyimpanan khusus yang tersembunyi di rumah, sehingga kalau misalnya ada maling masuk, dia nggak tahu, nggak punya pengetahuan tentang tempat penyimpanan. Biasanya kalau emas ini kan, kalau ibu-ibu emas perhiasan misalnya, bukan emas batangan ya, emas perhiasan nyimpennya kan cuma di laci lemari. Nah, ini banyak kejadian kehilangan emas karena disimpan sembarangan di laci lemari. Hanya emas ini cukup bagus. Kalau dulu tahun 2012 harganya 500.000, 2 tahun kemarin atau 3 tahun lah, 3 tahun kemarin harganya sempat 1 juta kan itu. Berarti kan naik 2 kali lipat. Sekarang harga emas lagi turun. 800-900.000 ya per gram. Ya turun sedikit, wajar lah. Itu nanti ditunggu naik lagi. Memang seperti itu, harganya ada fluktuatif emas ini. Ini kan komoditas ya. Tergantung harga emas dunia. Jadi kalau harga emas dunia turun, ya kita ngikut turun juga.
Kalau misalnya harga emas naik, ya ikut naik. Dan emas ini keuntungannya dia liquid. Kita mau jual sekarang, ya bisa laku sekarang. Asal harganya sesuai saja. Jadi misalnya kita punya 1 kilo, kemarin terus sekarang kita jual sendiri, ya harganya ya kita untung. Hanya memang ada sedikit ini ya, fee, ada sedikit penyesuaian harga. Karena kalau kita jual emas ini, emas lama sama emas baru, misalnya kita punya produk Antam nih, emas lama sama emas baru itu harganya beda gitu loh. Kita ya memang nggak bisa, kita hanya bisa ngikutin aturan. Harganya kok nggak bisa ngikut harga baru? Enggak, karena emas lama. Hanya memang ada pengurangan sedikit. Nggak apa-apa sih, kalau menurut saya itu nggak terlalu pengaruh. Intinya emas ini cukup baik sebagai investasi. Nah, investasi yang berikutnya, yang keempat, yang saya tahu, ini saham. Nah, ini yang mau kita bahas. Jadi, 1, 2, 3 itu tidak kita bahas lebih dalam. Nah, yang keempat, saham ini akan kita bahas lebih dalam. Kenapa kok saham? Pertanyaannya. Investasi kok yang mau dibahas saham? Ini karena saya pilih. Nah, ini kalau kita lihat grafik, pergerakan harga tiap tahun, itu paling mudah dilihat di grafik. Paling mudah ya. Nah, jadi, itu terlihat sekali. Yang paling bagus, itu ya saham. Itu ada, kalau kita simpan dolar tuh di bawah tuh. Terus emas mending, terus surat utang, sun, terus baru saham yang paling puncaknya. Pergerakannya paling bagus ya kan. Tuh, lihat sudut regresinya juga paling tinggi dengan modal yang sama. Jadi perbandingan return real selama ratusan tahun, 200 tahun. Saham yang terbaik. Kalau kita mau pegang panjang kan nggak mungkin juga sampai 200 tahun ya. Itu berarti pekerjaan bergenerasi. Katakanlah kita pegang 30 tahun gitu misalnya. Dia tetap yang terbaik saham. Jadi ini salah satu alasan kenapa yang dipilih adalah saham. Nah, ini kita ngelihat resiko. Setiap investasi kan ada risikonya ya. Jadi kalau kita salah memilih investasi, maka uang kita itu bisa berkurang, bisa juga hilang. Sekarang ini marak ya, investasi yang nggak jelas, kita nggak tahu itu sebenarnya apa, ikut-ikutan teman, akhirnya investasi, dan ternyata investasi itu bodong. Ya kan? Jadi kita sudah store duit dengan janji-janji, misalnya pengembaliannya, returnnya adalah 3% setiap bulan gitu. Kita tertarik, kita masuk, kecil misalnya 1 juta dikasih, kita masuk 10 juta dikasih, begitu kita masuk 100 juta dia lari, hilang. Banyak yang seperti itu, dan kasus itu berulang dari dulu sampai hari ini, itu berulang dan korbannya selalu ada. Saya juga agak heran itu. Jadi itu kan cerita lama, tapi tetap aja ada orang yang ikut masuk. Nah, itu bagian dari risiko dari investasi. Nah, kalau saham itu kita lihat di sini nih posisinya. Nah, resikonya medium, biasa saja. Jadi yang bisa mengalahkan resiko sama returnnya saham ini ya cuman bisnis, waralaba dan bisnis. Saya anggap sama ya, waralaba dan bisnis saya anggap sama. Jadi dagang. Jadi ini kalau kita lihat di global, di dunia, orang paling kaya di dunia ya berbisnis, ya dagang, industriawan misalnya, atau dia dagang jualan sesuatu. Indonesia juga sama. Jadi yang paling kaya, orang-orang paling kaya ya orang yang berdagang. Misalnya nih, kalau kita sebut Salim, dia jualan apa? Dia jualan Indomie. Indominya ngambil di orang atau gimana? Dia bikin sendiri, punya pabrik. Nah, ya kira-kira seperti itu. Dia bikin produk sendiri, dia jual sendiri, entah itu apa produknya. Yang jelas dia bisa dapatkan laba dari situ, ya dia jadi orang yang sukses. Kita bilang orang kaya. Jadi semuanya dari bisnis. Itu yang lebih baik dari saham. Di bawah saham ada macam-macam tuh. Properti, emas yang kita bilang tadi. Reksadana ini temannya saham. Ini juga masih resikonya lebih kecil, keuntungannya juga lebih kecil. Jadi resiko yang menengah. Nah, beberapa slide ini tadi saya ambil dari
kuliahnya Mas Agus Jamil, jadi kredit ke beliau. Jadi sudah memberikan pemahaman bahwa saham ini resikonya medium dan tingkat keuntungannya dibandingkan yang lain juga sangat menarik gitu. Nah, sekarang saham ya. Jadi kalau kita ngelihat saham, apa sih sebenarnya saham itu? Saham itu ya bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Jadi perusahaan dia ingin bertambah besar, ingin growth begitu. Gimana caranya? Dia harus tambah modal. Kalau modal sendiri dia nggak punya, maka dia akan share modalnya ke orang lain. Siapa yang mau urun modal? Urunan, crowdfunding. Banyak cara. Nah, salah satunya itu dengan saham. Dia melepas bagian persentase dari kepemilikannya berupa saham. Demikian. Nah, itu bisa diperjualbelikan. Dan kalau ini resmi ya, kalau saham ini resmi. Jadi kalau misalnya orang urun modal ke sebuah perusahaan yang kita nggak tahu, itu kan nggak resmi. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak kan bagaimana. Nah, kalau saham, ini resmi. Jadi ada lembaga-lembaganya yang mengawasi, ada lembaga yang menilai. Resmi dari negara. Ini untuk perlindungan kepada kita-kita sebagai pengusaha di bidang ini. Nah, investasi saham ini yang membuat dia menarik adalah harganya terjangkau. Jadi kalau misalnya dulu itu orang memandang investasi saham itu butuh dana yang besar. Itu betul zaman dulu ya. Zaman dulu itu buka akun itu nggak bisa kalau misalnya cuma punya uang 1 juta. Minimal 25 juta, minimal. Terus harga belinya zaman dulu tuh juga nggak bisa cuma beli 100 lembar. Dulu belinya harus 500 lembar. Zaman dulu. Masa berubah sehingga sekarang dibuat semuanya itu bisa investasi di saham. Pemerintah maunya begitu sehingga ada adaptasi. Harganya sekarang relatif murah ya kan, terjangkau. Mau deposit ke buka akun mau deposit itu relatif sedikit. Sekarang dengan uang 100.000 juga sudah bisa. Bahkan ada yang gratis. Kemudian jumlah yang dibeli juga sekarang semakin sedikit. Kalau dulu 500 lembar, sekarang cukup 100 lembar, seperlimanya. Kemudian kelebihan investasi di saham yang lain adalah mudah dilakukan. Jadi beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu mau beli saham, mau jual saham itu telepon ke, kita bilang broker ya, ke brokernya. Kita minta dia untuk menjualkan saham kita atau membeli saham kita, menambah saham kepada kita. Nah, itu kita harus telepon dulu. Nah, kalau yang ini saya pernah melakukan. Menjual saham dengan cara menelepon itu pernah melakukan. Jadi saya tahu dan itu susah. Sekarang mudah. Kenapa? Dengan handphone kita bisa. Dengan komputer kita bisa. Mobilitas kita dimanapun, kita bisa dagang saham. Kita bisa beli, kita bisa jual. Dimanapun, kapanpun. Selama market buka ya, selama pasarnya buka. Nah, yang ketiga fleksibel. Fleksibel itu juga tadi waktu, pemilihan waktu. Kalau yang lain kan dagang itu ada waktunya ya kan. Kalau misalnya jual beli saham ya terserah kita. Ya selama market buka ya, selama market buka. Tapi terserah kita mau jualan pagi boleh, mau jualan siang boleh, mau jualan sore boleh. Nggak harus ditungguin. Mau jualan besok juga boleh, mau jualan tahun depan juga boleh. Nggak ada yang larang. Fleksibel terserah kita, terserah kebutuhan kita ya kan. Kalau kita butuh duitnya sekarang ya kita jual sekarang, kita dapat duitnya langsung. Detik itu juga dapat ya kan, sangat liquid. Nah, yang nomor 4, jadi luar biasa liquid saham ini. Kita punya saham mau kita jual
kalau misalnya sahamnya benar ya, sahamnya benar yang kita pilih perusahaan bagus, perusahaan yang bonafit, besar ya kan, kita mau jual, detik itu juga kita dapat uangnya. Hanya memang ya, penyelesaian di saham itu tidak bisa langsung hari itu, menunggu 2 hari kerja, baru bisa kita tarik dananya. Ya 2 hari anggapannya ya menurut saya liquid. Ya. Nggak ada masalah, menunggu 2 hari, toh itu sudah masuk ke rekening kita sendiri. Demikian. Nah, saham itu kenapa menguntungkan? Karena ada profit dari 2 tempat minimal. Kalau kita beli saham, yang pertama capital gain. Maksud dari capital gain ini adalah harga itu bergerak. Harga saham itu tiap hari bergerak, tiap detik bergerak. Bisa naik, bisa turun. Ya kan? Yang kita harapkan adalah harga saham itu akan naik. Nah, kalau harga saham itu naik, kita beli hari ini 1.000, tahun depan jadi 2.000, kita sudah untung 1.000 perak. Sudah naik 2 kali lipat. Kira-kira begitu. Dari situ kita dapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham. Kemudian yang kedua ada namanya dividen. Dividen ini adalah kalau di koperasi itu sisa hasil usaha. Jadi sebuah perusahaan beroperasi dalam setahun, dia akan cek perusahaannya itu untung atau tidak. Kalau untung, maka keuntungan akan dibagi kepada orang-orang yang sudah urun dana tadi, pemodal. Kita yang beli saham, termasuk di dalam pemodal. Dapat yang namanya bagi hasil. Nah, itu namanya dividen. Ini juga tergantung saham yang kita beli. Kalau perusahaannya oke, ya dia akan bagi dividen. Salah satu kriteria dari perusahaan yang bagus adalah dividen ini. Kalau dia bagikan dividen, berarti dia care terhadap pemodal, terhadap kita, pembeli saham. Dan kalau dia bagi dividen, berarti dia memperoleh keuntungan. Berarti perusahaannya sehat. Bikin perusahaan wajar dong, harus dapat untung. Kalau perusahaan kita, misalnya kita bikin terus rugi terus, ya lama-lama bangkrut, tutup. Demikian. Nah, selain yang tadi, keuntungan yang kita dapat, juga bisa ada yang namanya kerugian. Risiko investasi saham. Bukan hanya saham, semua yang namanya investasi itu ada risikonya. Maka kita tinggal menakar risikonya itu mampu kita tanggung atau tidak gitu. Nah, saham ini tadi kan risikonya menengah. Risiko kerugiannya dari mana saja? Ada banyak nih. Ini pintar-pintar memilih perusahaan nanti. Yang pertama adalah capital loss, suspensi, delisting, likuidasi. Apa ini? 4 ini apa yang membuat kita rugi? Kalau capital loss, jelas tadi penurunan harga. Jadi karena harga itu bergerak naik, bisa bergerak naik dan bisa bergerak turun. Nah, yang ini bergerak turun. Tadi beli harganya 1.000 perak. Tahun depan harganya jadi 500 perak. Turun dong jadi segitu 50 perak. Ya iya, ya memang seperti itu. Berarti rugi. Makanya ini harus dipikir bagaimana caranya kita memilih saham yang tidak rugi. Nah, itu nanti ada caranya untuk memilih. Kemudian yang kedua suspensi. Suspensi ini penghentian sementara perdagangan saham dari sebuah perusahaan. Kenapa kok nggak boleh diperdagangkan sahamnya? Ya karena dia perusahaannya melakukan pelanggaran. Jadi di pasar ya, di bursa, itu kan selalu ada aturan kan. Cara dagangnya bagaimana, terus orang-orangnya seperti apa, metode transaksinya bagaimana, semuanya kan ada aturan. Kalau misalnya itu dipenuhi, ya boleh silahkan dagang. Tapi kalau aturan itu dilanggar, ya dia bisa disuspensi, bisa dibekukan sementara, tidak boleh diperdagangkan. Suspensi yang paling sering terjadi itu karena kenaikan harga saham yang berlebihan. Nah, misalnya kalau kenaikan harga saham per hari di Indonesia ya, itu ada namanya auto reject. Jadi kalau sudah naik terlalu tinggi, dia nggak bakal bisa naik lagi. Itu dibatasi maksimal 35% sehari. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan
beberapa hari naik segitu, 35%, pasti akan disuspensi. Misalnya nih, dia naik selama 10 hari kerja, auto reject atas terus, 35% terus, berarti 35% kali 100, naik 350% dalam 10 hari. Itu kan nggak wajar ya. Kita punya uang Rp1, terus tiba-tiba naik jadi Rp350, itu kan luar biasa. Gitu. Hanya dalam waktu 10 hari. Nggak mungkin itu. Maka orang juga tahu bahwa perusahaan ini ada yang namanya manipulasi. Manipulasi macam-macam, kita nggak paham itu. Sehingga bursa punya kebijakan untuk melarang sebuah perusahaan untuk menjual sahamnya sementara waktu. Agar apa? Agar semuanya cooling down, investor bisa berpikir, perusahaan juga bisa berpikir. Sehingga dihentikan sementara. Nanti kalau sudah bisa menjelaskan, perusahaan sudah bisa menjelaskan kenapa harganya bisa naik terlalu tinggi dan itu bisa diterima alasannya, ya nanti suspensi akan dilepas, boleh diperdagangkan kembali. Tapi kalau misalnya perusahaan itu tidak mampu memberi jawaban atau jawabannya tidak masuk akal, maka ya suspensi akan terus berlangsung, tidak akan dicabut. Sampai berapa lama nih? Macam-macam. Biasanya yang bermasalah, yang sangat bermasalah, sampai 2 tahun. Kalau dia dibekukan sampai 2 tahun, maka proses selanjutnya adalah delisting. Jadi dianggap perusahaan itu tidak mampu memenuhi syarat dari bursa, dari market. Sehingga ya sudah nggak boleh ada di list lagi, sudah keluar. Terus kalau orang yang punya sahamnya gimana? Masih bisa jualan nggak? Ya bisa jualan, antar mereka sendiri yang punya saham sama yang berminat tanpa melalui bursa. Jadi langsung, dan itu susah itu kayak begitu itu. Jadi mereka menjalankan bisnis sendiri. Sementara kalau misalnya yang umum kan lewat bursa, melalui bursa, nah itu lebih mudah cari barangnya, lebih mudah jual barangnya. Kalau sudah sampai delisting ini, cari barangnya juga susah, jual barangnya juga susah. Ini repot ini kalau sudah delisting. Kalau sudah delisting bisa nggak diterima lagi di bursa? Relisting gitu. Boleh kalau misalnya dia memenuhi syarat. Kalau sudah tadi hukumannya tadi apa, pelanggaran-pelanggarannya tadi sudah bisa dia jelaskan, ya nanti bisa relisting lagi. Kalau udah relisting lagi, ya yang punya saham yang dulu yang belum dijual, ya bisa dijual lagi di bursa. Ada beberapa, cuman biasanya kalau sudah delisting ini sudah selesai. Ini perusahaan buruk nih biasanya kalau sudah delisting. Kalau sudah delisting biasanya apa berikutnya? Likuidasi. Artinya apa? Perusahaan itu ya pertama memang melanggar aturan dari bursa, terus yang kedua memang dia nggak punya keuntungan, karena memang dia perusahaan yang rugi, maka ya otomatis ya, rugi setahun masih bisa ditahan, rugi 2 tahun, rugi 3 tahun, ya lama-lama tutup tuh perusahaan. Puput ya sudah, akhirnya nggak ada. Terus orang yang punya saham gimana? Ya berarti harus ikhlas, uangnya hilang. Nah, kita mencegah bagaimana supaya ini tidak terjadi. Makanya nanti akan dipilih, dicarikan cara bagaimana tidak sampai jadi korban. Jadi walaupun bursa itu resmi, korban itu bisa tetap ada kalau kita sembarangan, kita sembrono, kita tidak belajar, itu udah pasti bisa kena. Jadi kita memang harus pelajari terus ini. Nah, resiko-resiko tadi bisa dikurangin. Yang saya bilang belajar tadi, ini 3 ini. Ini ide dari seseorang di barat sana, ya terus dikembangkan sama banyak para investor. Stephen Adler. Nah, itu beliau itu merumuskan 3 ini. Mind, money, dan method. 3M. Itu gampangan ingatnya, 3M. M yang pertama mind. Mind ini artinya bagaimana ketika kita berinvestasi saham itu, kita tenang,
kita punya psikologi yang bagus. Kalau harga turun, kita tidak panik. Kalau harga naik, kita tidak jumawa. Biasa aja. Jadi mau harga naik, mau harga turun, kita biasa aja. Bagaimana untuk menstabilkan emosi kita? Nah, ini yang paling penting. Di investasi saham itu, mind ini yang paling penting. Yang pertama. Kemudian yang kedua, money. Money ini bagaimana kita memperlakukan uang kita. Semua investasi sebenarnya sama. Memang ini kan gerak dari uang ya. Jadi uang itu bagaimana caranya agar berkembang. Kalau misalnya kita punya uangnya sedikit, ya investasinya sedikit. Jangan sampai kita punya uang sedikit, kita investasinya banyak. Dengan cara bagaimana? Dengan cara minjam. Nah, ini investasi dengan cara meminjam ini sudah keliru. Kenapa? Tidak sesuai dengan kemampuannya. Jadi money management ini penting nih, manajemen modal kita nih. Jadi belilah dari sedikit, 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 lama-lama jadi bukit. Kemudian yang ketiga adalah metode atau cara memilih saham. Biasanya yang paling diulik, yang paling dipelajari, yang paling digeluti itu metode ini. Yang ketiga ini. Bagaimana cara memilih saham yang paling bagus? Itu metodenya banyak sekali. Dipelajari semua ya, bertahun-tahun. Padahal sebenarnya saham itu kan sederhana. Saham itu simpel. Yang paling penting itu sebenarnya yang ini, yang main ini, ya. Mental, psikologi, itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya kita nggak serakah, kita nggak takut, nah itu sudah menyelamatkan kita sebenarnya. Nggak serakah artinya apa? Ya uang kecil ya kecil saja, nggak perlu minjem ke orang. Nah itu sudah ke money ya kan. Terus santai saja. Nah itu harga turun atau naik kita santai. Nah itu dari metode. Metodenya itu nanti harganya akan naik. Oke kita beli. Terus ternyata harapan tidak sesuai, harga saham bergerak turun ya kan. Ya kita santai saja. Nah, itu main yang ke metode ya. Jadi ini main ini berkaitan kemana-mana ya. Psikologi ya. Main itu psikologi trading, psikologi investasi. Nah, manajemen resikonya yang bisa kita kendalikan ya dari kita sendiri. Tadi seperti saya bilang, investasi saham itu penuh dengan yang namanya fear and greedy. Bagaimana kalau misalnya harga turun kita fear ya kan, kita takut harga turun kita rugi banyak, giliran kita jual harganya naik, biasanya begitu kan. Nah, begitu juga kalau misalnya greedy, pada waktu harga saham naik, kita ikut beli. Kenapa? Kita takut ketinggalan keuntungan. Beli terus beli. Ternyata harapannya tidak sesuai. Waktu kita beli harganya naik, baru naik sedikit, kita beli yang lebih banyak lagi, tahu-tahu harga turun. Turun di bawah harga beli kita udah rugi. Itu namanya FOMO, fear of missing out ya kan. Takut ketinggalan. Nah, sementara yang kita pelajari di sini kan bagaimana cara untuk mengendalikan diri kita. Bagaimana psikologi kita stabil, bagaimana harga naik turun itu sudah tidak mempengaruhi kita. Karena memang semuanya sudah diatur, sudah kita planning. Jadi mau naik berapa, mau turun berapa, kita santai saja. Uang kita di saham juga kita sudah tahu berapa persen daripada aset kita, sehingga kalau terjadi sesuatu, ya nggak kenapa-kenapa. Jadi mau untung aset kita bertambah, mau rugi aset kita juga nggak berkurang banyak. Demikian. Nah, tadi saham tadi, kalau kita mau beli saham kan nggak sembarangan ya. Sama seperti kalau kita misalnya mau beli sayur, kita kan beli sayur juga nggak bisa sembarangan. Beli sayur ke tempat-tempat tertentu yang jualan sayur kan, ke pasar, ke abang sayur, begitu kan. Nggak bisa kalau misalnya kita mau beli sayur kok kita belinya ke yang bukan tempatnya, ke toko elektronik misalnya, kan nggak ada sayur di sana. Begitu juga dengan saham. Saham itu juga ada pasarnya sendiri. Kita bilangnya bursa, ya kan? Bursa saham. Nah, saham itu diperdagangkan ya di bursa. Saham itu kalau di Indonesia namanya Bursa Efek Indonesia, BEI.
Nah, perusahaan-perusahaan yang mau menjual sahamnya kepada masyarakat, ya harus lewat situ. Perusahaan harus memenuhi syarat sebuah bursa saham agar mereka dapat didaftarkan dan diperdagangkan. Ini banyak syaratnya. Jadi mereka harus memenuhi modal, ya kan, modalnya berapa tuh harus ada, ya. Terus manajemennya, jumlah karyawannya berapa, ya kan, lokasinya di mana, bla bla bla, banyak sekali itu syaratnya. Nah, perdagangannya di bursa. Nah, tadi kita ngomong tentang saham ya. Nah, sekarang kita ngomong tentang pasar modal syariah. Saham ini kan bagian dari pasar modal ya. Dan pasar modal itu banyak sekali ya. Ada yang syariah, ada yang enggak, pertama. Terus kedua, bukan hanya saham, ada banyak hal yang lainnya kan. Ada reksadana. Reksadana juga macam-macam. Reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran. Cuman nggak dibahas di sini ya. Kita bahas hanya saham saja. Dan pasar modal yang mau kita pelajari adalah pasar modal syariah, khususnya saham. Nah, keberuntungannya kita tinggal di Indonesia ini adalah pasar modal Indonesia ini itu yang terbaik di dunia. Jadi semua negara, ratusan negara di dunia ini, kalau mau ngomongin tentang saham syariah, ya belajarnya mereka ke Indonesia. Jadi kalau kita di Indonesia tidak belajar saham syariah di Indonesia, ya lucu ya. Ibaratnya guru terbaik ada di sini, tapi kita belajar di negara lain. Padahal negara lain berbondong-bondong belajarnya ke sini kan. Kan lucunya di situ kan. Jadi ya kalau kita mau belajar saham syariah, ya sudah di sini. Ini adalah tempatnya, tempat terbaik di dunia. Kita itu dapat penghargaan sebagai pasar modal terbaik di dunia. Itu sudah 4 kali berturut-turut. Jadi dari tahun 2019 sampai 2022, itu kita yang nomor 1. Terus pasar modal syariah diakui oleh dunia. Jadi pasar modal syariah itu apa? Jadi pada prinsipnya jual beli saham suatu perusahaan wajib terbebas dari unsur riba. Nah, jadi yang paling penting ini. Jadi karena dia syariah, itu dia harus terbebas dari unsur riba. Riba itu apa? Riba itu kan kelebihan. Jadi kalau kita minjam uang 100.000 misalnya, nah nanti pengembaliannya ada 110.000, berarti ada kelebihan 10.000. Nah itulah kalau misalnya itu diperjanjikan di depan, perjanjiannya itu di depan, ya itu namanya dapat persen ya kan. Nah persennya itu berarti riba. Kira-kira demikian. Jadi pasar modal syariah ini sudah dipikirkan, sudah ada mekanismenya bagaimana agar unsur riba ini tidak ada atau berkurang. Bagaimana caranya? Nanti ada kaidah-kaidahnya. Jadi terbebas dari unsur haram lainnya, misalnya antara lain hutang berbasis riba, pendapatan yang haram, kemudian banyak hal yang lain nih. Perusahaan yang dimaksud dengan syarat-syarat sebagai berikut. Kegiatan perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ini maksudnya, misalnya nih, bukan perusahaan yang memproduksi minuman keras misalnya. Nah itu dianggap bukan termasuk saham syariah. Perusahaan yang menghasilkan rokok misalnya, itu juga tidak dianggap syariah. Kemudian perusahaan yang dalam mencari keuntungan itu memang basisnya riba, berbasis bunga, misalnya perbankan, finansial. Nah itu juga dianggap tidak termasuk saham syariah. Nah kemudian dari syarat-syarat tersebut itu dicoba digali perusahaan mana saja. Ternyata dari penelitian itu sangat sulit ditemukan perusahaan yang syaratnya seperti tadi. Jadi
tidak dagang bir, tidak dagang rokok, tidak berhubungan sama bank, tidak kena hutang berbasis bunga, tidak ada unsur riba, dan lain sebagainya. Itu sangat susah dicari perusahaan yang model seperti itu. Jadi kalau misalnya perusahaan Indonesia mau dibuat benar-benar syariah, mungkin hanya ada 10 perusahaan. Dan kalau 10 perusahaan itu diperdagangkan, tidak menarik. Karena hanya ada 10, dan ternyata 10 itu perusahaan yang tidak besar, tidak bonafit, keuntungannya sedikit, ya. Tidak menarik. Sehingga pihak dari bursa itu mencoba merumuskan bagaimana caranya agar bursa ini tidak bertentangan dengan kaidah syariah, tapi menarik, sehingga digandenglah para ulama. Dan para ulama itu mereka bersidang dari DSN MUI, dari Majelis Ulama Indonesia. Akhirnya mereka merumuskan fatwa tentang saham syariah dan mekanisme transaksi di bursa. Gimana caranya supaya tidak bertentangan dengan yang tadi itu, yang terlarang tadi. Akhirnya kesimpulan dari fatwa itu adalah begini, karena susah mencari perusahaan yang 0% berhubungan sama basis bunga, sehingga disepakati toleransi. Jadi ada yang namanya toleransi. Jadi total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. Artinya begini, hutang ribanya itu lebih sedikit daripada yang tidak syariah tadi. Sehingga masih bisa dimaklumi. Kenapa kok 45%? Kenapa kok enggak 30%? Karena ini agar lebih menarik. Kalau 30% berarti perusahaan lebih sedikit yang bisa diperdagangkan. Sementara ini Indonesia masih bisa mentolerir 45%. Negara lain, ya terserah kebijakan dari negara lain. Negara lain ada yang 30%, ada yang 40%, ada yang 45% sama dengan kita. Hanya dengan kaidah total utang ribanya tidak lebih dari 45%, ini kita tetap jadi yang terbaik. Jadi kita di dunia tetap diakui sebagai yang terbaik. Artinya kebaikannya lebih besar daripada keburukannya. Kemudian yang kedua, syarat berikutnya, total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha itu tidak lebih dari 10%. Jadi kalau perusahaan itu menghasilkan keuntungan, kadang-kadang ada bagian dari ribanya. Misalnya begini, kita punya perusahaan. Perusahaan kita itu dalam membeli sesuatu kan pakai uang. Nah, uang yang dipunyai oleh perusahaan itu bisa jadi tidak dibelanjakan semua untuk membeli bahan baku, mesin, dan lain sebagainya ya. Bisa jadi ada sebagian dari uang perusahaan itu yang dimasukkan ke sebuah tabungan, disimpan dulu gitu. Nah, disimpan itu kadang-kadang ada yang dimasukkan ke deposito berbunga ya kan. Ada yang diinvestasikan ke yang lain sebelum dia digunakan ya kan. Daripada tidak berkembang, maka dimasukkan ke investasi seperti itu yang berbasis bunga. Akhirnya kan ada pendapatannya. Nah, itu kalau lebih dari 10% ya dia tidak termasuk perusahaan syariah. Maka disyaratkan pendapatan hanya 10% yang berbasis bunga maksimal. Jadi memang ada sedikit-sedikit yang riba sedikit-sedikitnya ada. Nah, kalau misalnya kita sudah sepakati ini sesuai dengan fatwa ulama tadi, maka kita sebagai pemegang saham ini juga harus introspeksi nih. Jadi pemegang saham yang menerapkan prinsip syariah harus memiliki mekanisme pembersihan kekayaan dari unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kita sendiri nih banyak-banyak beramal, banyak-banyak bersedekah biar harta kita bersih. Jadi sedekahlah. Jadi biar harta kita bersih, karena ini tadi ada ribanya sedikit ini. Jadi untuk membersihkannya pakai ini. Nah, ini dari ulama-ulama Indonesia yang ada sudah menyepakati cara inilah yang terbaik untuk negara kita, yang bisa kita
lakukan. Baru seperti ini. Memang belum sempurna, belum seperti harapan kita semua. Semoga ke depannya bisa sesuai dengan harapan kita. Lebih baik begitu. Kalau bisa, kan demikian harapannya. Hanya ini pun sudah diakui dunia sebagai yang terbaik sampai saat ini. Nah, saham itu adalah representasi dari perusahaan. Jumlahnya banyak, ya kan? Kira-kira kalau di Indonesia itu yang listing di bursa itu ada 800 perusahaan. Nah, terus bagaimana kok bisa tahu perusahaan itu syariah apa enggak? Nah, itu ada lembaga. Jadi mereka memang bekerja untuk menyeleksi saham-saham yang syariah. Nah, kalau sudah dirumuskan, itu nanti akan dimasukkan ke daftar efek syariah. Jadi daftar efek syariahnya adalah kumpulan efek syariah, maksudnya saham di sini ya, yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan atau diterbitkan oleh pihak penerbit daftar efek syariah. Jadi OJK ini lembaga resmi dari negara di bawah presiden. Jadi OJK bukan hanya OJK, biasanya bekerja sama dengan MUI, Dewan Syariah DSN MUI. Jadi kerjasama antar mereka ini menghasilkan daftar efek syariah. Ulamanya yang ngerti syariahnya, terus otoritas jasa keuangannya yang ngerti tentang laporan keuangan. Jadi mereka kolaborasi untuk memilih perusahaan-perusahaan yang syariah. Nah, dari 800 perusahaan itu, perusahaan syariah lebih dari 400. Jadi lebih dari 50% perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia itu adalah perusahaan syariah. Yang karena banyak, ada ratusan perusahaan, jadi menarik. Jadi pilihannya banyak. Kan nggak semua 400 perusahaan itu bagus. Ada yang bagus, ada yang jelek. Yang penting dia kriteria dari syariahnya masuk. Tinggal kita nanti memilih lagi, perusahaan yang syariah ini, manakah perusahaan yang bagus. Itu nanti ada caranya. Jadi, daftar efek syariah tadi, yang diterbitkan oleh OJK tadi, wajib digunakan sebagai acuan. Pihak yang menerbitkan indeks efek syariah di dalam negeri. Nah, jadi nanti dari daftar efek syariah ini dipilih lagi mana yang masuk kelas A, mana yang masuk kelas B, mana yang masuk kelas C. Jadi dibuat grade gitu sama orang bursa, diklasifikasikan. Jadi kita semakin mudah lagi nanti memilihnya. Kalau kita percaya sama OJK ini, ya sudah beli saja yang sudah dipilihkan oleh bursa. Mereka sudah bikin kumpulan perusahaan yang terbaik kok, kita pilih saja itu. Tinggal kita lihat momentum yang tepat untuk membeli. Jadi daftar efek syariah ini berguna juga bagi manajer investasi. Manajer investasi ini biasanya di reksadana yang saham ya. Jadi kita beli saham secara tidak langsung. Siapa yang membeli? Para manajer di reksadana. Kita titipkan uang ke reksadana, titip dana. Nah, kalau yang kita lakukan sekarang itu sebenarnya kita sebagai manajer investasi pribadi, terus kita beli saham langsung. Kita pilih sendiri mana saham yang mau kita beli. Nah, itu kelebihannya dibandingkan dengan yang reksadana tadi. Kalau reksadana saham tadi, kita hanya titip dana, yang membelikan orang lain. Beli apa kita nggak tahu. Paling hanya dikasih tahu 5-20 saham yang mereka beli. Padahal saham yang mereka beli kan banyak sekali. Yang lainnya itu kita nggak dikasih tahu saham apa aja yang mereka beli. Itu yang jadi masalah kan. Sementara kalau kita beli saham sendiri, kita tahu saham apa aja yang kita beli. Mungkin nggak sampai 20, mungkin kita hanya butuh 5 perusahaan terbaik saja lah yang akan kita pegang, akan kita investasikan uang kita di sana. Nah, itu terserah kita. Kita yang memilih. Hanya resikonya ya kita sendiri yang tanggung. Jadi daftar efek syariah ini acuan banyak pihak nih. Perusahaan efek yang memiliki sistem online trading syariah, pihak lain yang melakukan penyusunan atau pengelolaan portfolio investasi efek syariah dalam negeri untuk kepentingan pihak lain, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi
kalau kita beli saham itu kan harus ada perantara, brokernya, sekuritasnya. Itu mereka juga harus ngikutin ini, daftar efek syariah nih. Nah, tadi yang saya bilang, jadi perusahaan yang 400 tadi, perusahaan syariah, itu masih dipilih-pilih lagi. Mana yang perusahaan kecil, mana yang perusahaan menengah, mana yang perusahaan besar. Jadi dari daftar efek syariah itu dipilih kira-kira 400 tadi, 400 sekian. Nah, 400 itu nanti masuk ke indeks saham syariah Indonesia. Ini indeks yang paling besar, isinya 400 perusahaan. Jadi indeks adalah kumpulan perusahaan yang tercatat. Indeks yang pertama akan dikenalkan adalah ISI, indeks saham syariah Indonesia. Mengapa? Karena kita fokus di saham syariah. Jadi indeks itu banyak, kumpulan saham itu banyak. Nah, yang kita pelajari khusus saham syariah. Nah, yang terbesarnya itu ada di ISSI. Seperti tadi saya bilang. Jadi ISSI yang diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011 adalah indeks komposit saham syariah yang tercatat di bursa. ISI merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah Indonesia. Konstituen ISI adalah seluruh saham syariah yang tercatat di bursa dan masuk ke dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK. Artinya bursa efek tidak melakukan seleksi saham syariah yang masuk ke dalam ISI. Jadi dia hanya masukin saja gitu, dia nggak ikutan karena itu yang menyusun daftar efek syariah ini adalah OJK, wewenangnya OJK. Bursa hanya menjalankan saja. Jadi seleksi yang pertama itu masuk ke dalam daftar efek syariah, yang kedua itu adalah ISI. Apakah semua yang termasuk ke dalam daftar efek syariah ini masuk ke ISI? Jawabannya adalah tidak. Jadi ada saham-saham syariah yang tidak masuk ke dalam ISI. Kok bisa begitu? Kenapa? Pertanyaannya kan. Ya bisa saja karena itu bisa misalnya saham yang baru listing, baru IPO. Itu kan prosesnya lama ya meneliti itu. Penelitiannya belum selesai, sementara indeksnya sudah jalan. Sehingga dia masuk ke saham syariah tapi belum bisa masuk ke ISI. Demikian. Bisa nggak kita beli? Ada beberapa broker yang menerapkan indeks ISI. Sehingga apa? Kalau yang tadi, saham syariah tadi, yang masuk DES tadi, daftar efek syariah, itu tidak bisa kita beli di broker. Kenapa? Karena nggak masuk ke ISI. Maksudnya ini akun syariah ya. Nanti kan kita akan buka akunnya ya akun syariah untuk membeli saham syariah. Kenapa nggak bisa dibeli? Ya karena memang belum masuk. Ya ditunggu saja, nanti nggak lama itu akan masuk. Jadi setelah dari DES masuknya ya ke ISI dulu ini, saringan keduanya. Nah kemudian dari ISI itu disaring lagi, diseleksi lagi perusahaan-perusahaan terbaik. Namanya Jakarta Islamic Index. Emiten syariah terbaik ada di sini. Emiten ini maksudnya perusahaan ya, perusahaan yang listing di bursa namanya emiten. Jadi kita singkat JII. Jakarta Islamic Index adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia. Jadi tahun 2000 itu sudah diluncurkan nih JII. Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling liquid yang tercatat di bursa. Jadi ini juga ada review ya, sama seperti ISI tadi. Jadi review saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, bulan Mei dan November, mengikuti jadwal review dari DES oleh OJK. Jadi memang dikaji terus, diteliti terus sebuah perusahaan itu setahun 2 kali. Apakah masih layak sebagai saham syariah, artinya syarat-syarat saham syariah tadi terpenuhi atau tidak. Jadi banyak sekali saham yang sekarang syariah, besok tidak. Syariah tuh banyak. Begitu juga yang dulu tidak syariah, terus bisa jadi syariah, bisa terjadi seperti itu. Terus beberapa saham
juga ada yang tetap aja di saham syariah itu ada, tidak pernah keluar dari daftar efek syariah. Itu juga ada. Jadi itu pilihan ada di tangan kita, tergantung kita mau beli yang seperti apa, yang syariah terus, atau yang keluar masuk syariah. Itu bagian dari risiko ya, bagian dari risiko di saham syariah. Nah, indeks yang agak baru, karena ternyata ya, dengan indeks yang 30 tadi, 30 perusahaan terbaik, orang masih nyari-nyari, kalau 30 perusahaan itu kayaknya masih kurang menarik, kita butuh perusahaan lebih banyak. Gitu. Akhirnya tercetus ini, JII 70. Jadi ada 70 kumpulan emiten yang cukup memadai. Jadi 30 perusahaan terbaik tadi, ditambah 40 perusahaan yang kelas menengah. Itu masukannya, jadi JII 70. Ini diluncurkan 2018, baru ini. Jadi konstituen JII 70 hanya terdiri dari 70 saham syariah paling liquid yang tercatat di bursa. Reviewnya sama, jadi saham syariah itu reviewnya sama. Setahun 2 kali. Nah, ini tadi yang saya bilang broker tadi. Jadi kalau mau jual beli saham itu nggak bisa langsung. Kita datang ke perusahaannya, Pak, saya mau beli perusahaan Bapak, nggak bisa seperti itu. Itu harus melalui perantara. Jadi perantara yang kita sebut ini, broker ini, kalau di saham namanya sekuritas. Ada beberapa nih. Jadi sekuritas di Indonesia ada beberapa. Jumlah seluruh sekuritas atau broker saham di Indonesia itu di atas 100. 130 kalau saya nggak keliru. Masih atau lebih. Di atas 100 lah. Sementara karena kita berbisnis di saham syariah, maka jenis sekuritasnya juga kita harus mencari sekuritas yang mengakomodasi saham syariah. Itu di Indonesia kurang dari 20. Jadi dari 100 tadi, hanya 20 sekuritas yang memfasilitasi saham syariah. Nah, contohnya itu 4 ini nih. Ini punya semua. Sistem online trading syariah itu mereka punya, SOTS. Namanya, kita menyebutnya SOTS. Jadi kalau mau dagang syariah, sekuritasnya ini. 4 ini ditambah 10 lagi. Ya kira-kira 20 kurang lah. Kalau saya lihat terakhir 17. Ada 17 sekuritas yang memenuhi syarat untuk melaksanakan transaksi saham syariah. Yang pertama adalah Mirai Asset. Ini perusahaan yang sudah lama, dulu pernah ganti nama, dulu Daewoo namanya. Ini Korea, nih, perusahaan Korea. Ini modalnya paling gede. Kalau modal paling gede itu biasanya perusahaan besar kan, begitu. Nah, ini juga gitu. Mirai ini yang paling besar. Kemudian yang kedua nih, Indo Premier. Kalau ini perusahaannya nggak begitu besar. Dia kelebihannya di deposit yang kecil. Depositnya ini 100.000. Dengan fasilitas yang cukup memadai, sehingga orang banyak daftar di sini nih. Ini nasabah paling banyak di Indo Premier. Kalau tadi Mirai atasnya ini perusahaan yang paling besar modalnya. Hanya kadang-kadang orang tidak mau mendaftar karena depositnya dia 10 juta. Deposit umumnya dia 10 juta, kalau Indo Premier 100.000. Terus yang berikutnya, kalau nggak suka sama yang swasta, ada yang punya pemerintah plat merah, ini Mandiri Sekuritas. Jadi ini punyanya Bank Mandiri. Ini juga termasuk besar, cukup besar. Nah, kalau orang yang pengen aman, ya kan uangnya aman, karena perusahaan dari negara kemungkinan bangkrutnya kecil, kemungkinan ditutup kecil, ya ke sini nih, Mandiri Sekuritas. Kemudian yang berikutnya contoh adalah Philip Sekuritas, ini punyanya Singapura. Ini juga cukup bagus, hanya punya beberapa kelemahan. Jadi semua ini ada 4 ini saya gunakan semua. Saya tahu kelemahan dan kelebihannya dari keempatnya.
Jadi memang masing-masing punya kelebihan. Wajar lah ya, nggak ada yang sempurna. Nah, nanti pada saat transaksi, saya paling banyak menggunakan ini, Mirai Asset dan Indo Premier, dua ini. Jadi silakan teman-teman memilih sendiri apa aja sama. Ya. Jadi pilih yang teman-teman suka. Mungkin punya kenalan di sana, atau mungkin merasa nyaman dengan dashboard-nya, ya silahkan. Hanya kalau tanya-tanya ke saya nggak tahu cara menggunakan broker yang lain. Saya taunya hanya Mirai sama Indo Premier. Itu yang paling sering saya gunakan. Saya gunakan setiap hari. Jadi saya hafal. Kalau yang lain, Mandiri ini saya gunakan juga, Philip saya gunakan, hanya jarang saya lihat. Ini kan untuk investasi ya. Belum tentu sebulan sekali saya lihat, sehingga saya tidak hafal cara menggunakannya. Karena ini untuk investasi. Beli hari ini biarkan selama bertahun-tahun. Jadi hanya untuk memantau saja. Jadi itu tentang saham sudah selesai. Lainnya ini hanya kata-kata penyemangat saja. Jadi kalau misalnya kita mau investasi saham, ya kita harus punya ilmu. Artinya nggak hanya asal beli, karena asal beli nanti kita beresiko. Kalau harganya naik kita senang, nah kalau harganya turun kita nangis karena nggak punya ilmu kan. Jadi ada orang yang beli saham karena ikut-ikutan, karena nggak ada ilmunya tadi. Orang bilang beli saham A, ikut beli saham B, ikut beli lagi, ya kan? Nggak tahu saham itu akan diapakan, hanya ikut beli terus didiamkan, nggak tahu mau diapakan karena memang dia tidak punya ilmunya. Maka yang pertama kali perlu dilakukan ya cari ilmunya. Kalau sebelum kita investasi di saham, ya investasi di diri kita sendiri dulu. Banyak belajar, banyak baca buku, banyak bergaul sama orang-orang yang ngerti saham, ya komunitas saham, demikian. Jadi kalau setiap hari kita bergaul sama mereka, ilmu kita makin nambah. Karena ilmu saham ini luas sekali, nggak akan habis. Bertahun-tahun kita belajar, itu nggak selesai. Karena akan selalu ada ilmu baru, atau bahkan ilmu lama yang belum kita kuasai, belum kita pelajari, terus kita dengar, kan jadi ilmu baru juga bagi kita. Jadi akan terus kita gali, ya nggak habis-habis ilmu tentang saham. Jadi belajar terus. Kemudian tadi juga, kalau misalnya kita nggak punya ilmunya, ya ini disampaikan di sini. Ini Al-Quran ini. Fatir ini. Ayat ke-19 dan ayat ke-20. Jadi, dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan juga tidak sama gelap gulita dengan cahaya. Ya maksudnya orang berilmu derajatnya lebih tinggi. Makanya carilah ilmu apapun itu. Nah, karena kita sekarang di saham syariah, ya carilah ilmu tentang saham syariah sebanyak-banyaknya. Akan beda orang yang ngerti tentang saham dengan orang yang tidak. Jadi kita membeli saham itu bisa, tinggal sekarang punya ilmunya apa enggak. Kalau nggak punya ilmunya, ya keblasuk nanti akhirnya. Kalau misalnya kita nih misalnya nggak punya ilmu, terus kita beli saham, karena nggak punya ilmu lagi, kita jual rumah karena denger nih, nanti investasi saham dapat untung sekian-sekian, ya kan. Nah, terus kita terpengaruh, kita jual rumah, kita mau cepat kaya nih, jual rumah berapa nih, misalnya 500 juta, kita beli sahamnya nggak jelas apaan ya, kita namanya nggak punya ilmu. Terus teman kita bilang beli saham A, nah, kita ikutan beli saham A, 500 juta kita masukin situ, ternyata harganya turun. Kenapa kok harganya turun? Ternyata yang teman kita tuh mau jualnya ke kita lah, kita yang beli lah, kita yang jadi rekoso kan. Kenapa? Ternyata kita dimanfaatkan sama teman kita, karena kita nggak punya ilmunya kan. Akhirnya kita rugi. Nah setelah rugi kita bilang saham tuh apa nih, saham begini doang saya beli, kayak begini, kayak orang spekulasi ini, sama dengan judi. Padahal yang berjudi kita kan, bukan sahamnya. Sahamnya sih biasa aja, kitanya yang sedang berjudi. Makanya cari ilmunya dulu kan. Sebelum kita investasi, cari ilmunya apa,
Kalau mau beli bagaimana caranya? Kata-kata dari para investor dan trader dunia, nih, saya kutip Martin J. Pring. Ini bapak grafik dunia. Jadi yang menemukan technical analysis, yang menjabarkan, ini beliau ini. Jadi dia cuma bilang aja, kalau kamu beli saham, ya kamu beli apa yang kamu lihat, jangan apa yang kamu pikirkan, kamu harapkan. Kita beli saham, harapannya mau naik tanpa lihat grafik, ya kan? Nah, pada seharusnya kita melihat kan, oh grafiknya ini tidak naik, grafik ini lagi turun, ngapain kita beli? Itu kalau ngelihat di grafik, karena Martin J. Pring ini orang grafik. Nah, orang lain juga akan ngomong, fakta yang kita lihat itu bukan hanya grafik, lihat labanya. Perusahaan nggak ada laba kok kamu beli, perusahaan rugi terus kamu beli, ya udah otomatis lah. Rugi setahun 2 tahun boleh, rugi terus menerus ya bangkrut, tutup. Perusahaan rugi kok dibeli, ya, kira-kira begitu. Sama. Jadi ya kita lihat faktanya dulu lah sebelum beli saham. Nah, dari ujangan dari yang berikutnya, ini investor dunia kalau yang ini. Peter Lynch ini salah satu investor yang berhasil di dunia. Dia ngomong begini, kalau kita berinvestasi itu, bagaimana caranya tidak mempengaruhi kehidupan kita. Itu baru investasi yang benar. Mau dia harganya naik, nilainya naik, mau nilainya turun, kita tetap hidupnya enak. Kita makan enak, tidur nyenyak. Nah, itu baru investasi yang benar. Kalau kita berinvestasi, harga turun nih, terus kita nggak bisa tidur, itu namanya salah investasi. Mending kita keluar dari situ. Berarti apa? Kita belum punya kemampuan di sana. Belajar lagi. Jadi kalau kita berinvestasi, kita udah nggak terpengaruh. Mau dia harga turun, kita juga santai. Cuman harga turun nanti juga dapat rezeki lagi. Nanti juga harganya naik. Kenapa? Karena saham yang kita beli tadi udah keren. Kalau masalah pergerakan harga setiap hari itu kan memang ada orang yang bikin ya. Maksudnya tergantung sama supply and demand ya kan. Tergantung permintaan dan penawaran. Kalau misalnya banyak yang beli ya harganya naik. Kalau banyak yang jual harganya turun. Kan begitu. Setiap hari kan digerakkan oleh mekanisme seperti itu. Kalau kita ngikutin gitu bisa gila kita. Nah, sehingga Peter Lynch ini ngasih tahu, nggak perlu terpengaruh sama itu. Ya kalau misalnya harganya naik, kamu nggak jumawa, harganya turun, kamu juga nggak ketakutan. Hidupmu aman, enak gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini, dari semua pemaparan tentang saham syariah, itu tidak ada gunanya kalau tidak action. Jadi setelah pengetahuan yang kita sampaikan tadi, kita sudah paham, kita sudah belajar, ya kita tinggal bergerak saja. Karena kalau di awang-awang, nggak akan bisa. Kita harus ikut merasakan sendiri, bagaimana membeli saham, berarti kan harus memilih dulu, menganalisa dulu. Setelah memilih, kita rasakan itu, pasar itu seperti apa. Bagaimana degup jantung kita untuk membeli saham pertama kali. Itu mesti deg-degan, mesti nervous. Kita ketakutan sendiri. Kenapa? Karena memang ilmunya masih kurang ya kan. Nanti lama-lama dengan latihan, itu sudah nggak berasa. Kita beli itu ya beli saja. Dia mau naik, mau turun, nggak kerasa lagi. Dengan berjalannya waktu. Caranya dengan bagaimana? Ya action, merasakan aura pasar itu. Bagaimana fear and greedy dibangun. Kita akan merasakan di pasar secara langsung. Dengan apa? Action. Jadi demikian pemaparan saya tentang saham syariah.